Indonesia mengecam keras keputusan Israel yang berupaya mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Langkah Israel ini diambil guna memperluas wilayah kekuasaannya. Mengecam keras. Hal ini disampaikan Menlu Sugiono dalam pernyataan bersama dengan para menteri luar negeri 7 negara mayoritas muslim yang diunggah dalam akun media sosial Kemlu. Langkah ilegal dinilai sebagai memaksakan kedaulatan Israel yang tidak sah dan memperkuat aktivitas permukiman penduduk Israel. Indonesia dan negara-negara tersebut juga memperingatkan akan bahaya berlanjutnya upaya perluasan kekuasaan Israel secara ilegal, lantaran dapat memicu kekerasan serta konflik lebih lanjut. Rupanya tak hanya Indonesia dan ketujuh negara itu, Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa juga mengecam langkah Israel. Uni Eropa menyebut upaya Israel mencaplok tepi barat akan merusak upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang tengah diperjuangkan dunia internasional. Langkah Israel ini dinilai melanggar banyak perjanjian. The European Union condemns recent decisions by Israel's Security Cabinet to expand Israeli control in the West Bank. This move is another step in the wrong direction, while the whole international community is making an effort to implement phase 2 of the comprehensive plan for Gaza. These steps would impose new realities in direct contradiction with the Oslo Accords, of which Israel is a signatory, and whereby Israel has no civilian authority in areas A and B, which are under direct authority of the Palestinian Authority. Di tengah gencatan senjata yang disepakati untuk Gaza, ketegangan justru meningkat di wilayah tepi barat Palestina. Saat satu kawasan diharapkan merasakan jeda, kawasan lain kembali diliputi operasi dan penindakan senjata. Situasi ini menambah kompleksitas konflik yang ada, menunjukkan bahwa stabilitas masih jauh dari kata nyata. Mengapa Israel berbuat semaunya? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam Mas Yudi. Terima kasih ya Mbak Dina sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Mbak Dina, sebenarnya dengan yang terjadi saat ini kan seperti berulang-ulang menegaskan bagaimana sikap dari Israel ya. Seperti yang sekarang mereka ingin mencaplok tepi barat, kemudian kemarin gencatan senjata tapi tetap melakukan penyerangan, dan beberapa hal lainnya yang selalu melanggar perjanjian. Apakah hal ini bisa mempertegas inilah yang sebenarnya Israel lakukan dan dunia sudah melihatnya seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa? Baik, yang terjadi baru-baru ini adalah keputusan Kabinet Israel untuk memberikan izin kepada para pemukim Yahudi Zionis yang ada di tepi barat untuk semakin memperluas pendudukan mereka. Nah, selama ini yang terjadi, yang terjadi itu ironi banget ya. Jadi yang disebut negara Palestina yang akan diwujudkan itu berada di 3 wilayah yang berbeda, terpisah-pisah. Ada di Yerusalem Timur, tepi barat, dan Gaza. Bayangkan sebuah negara tapi wilayahnya terpecah seperti ini. Dan kemudian Yerusalem Timur dan tepi barat itu mayoritas wilayahnya itu diduduki oleh tentara Israel. Bahkan tepi barat yang katanya mau jadi wilayahnya negara Palestina merdeka itu sebagian besar itu dikontrol oleh tentara Zionis, dan mereka dengan semaunya mendatangkan orang-orang Israel untuk merebut tanah-tanah orang-orang Palestina dan kemudian membangun permukiman untuk mereka sendiri, khusus untuk orang-orang Yahudi Zionis ini. Sehingga ketika semua negara termasuk PBB juga bicara soal two-state solution, sebenarnya ini menjadi semakin absurd dan sulit diwujudkan karena terbukti Israel betul-betul tidak mau keluar dari wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya bukan apakah Palestina mau dengan wilayah yang sekitar 40% dari keseluruhan Palestina. Tapi sebenarnya yang
kalau Palestina kan di perjanjian Oslo sudah menyatakan mau ya, Palestina menandatangani perjanjian Oslo mengakui Israel, tapi juga waktu itu dijanjikan, oke, ini 5 tahun lagi akan ada negara Palestina merdeka dengan wilayah Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza. Tapi sekarang sudah 2026 tidak terwujud. Jadi ini esensinya adalah penjajahan. Nah, cara pandang kita terhadap situasi di Palestina, kalau ini adalah penjajahan Palestina, sama sekali ini bukan urusan keamanan. Misalnya Israel harus dijaga keamanannya, tidak seperti itu. Ini masalahnya antara penjajah versus dengan yang dijajah. Artinya yang penjajah ini harus betul-betul keluar. Nah, masalahnya juga tadi ada diberitakan bahwa ada kecaman dari Trump, dari beberapa negara termasuk Indonesia, dari Uni Eropa gitu ya. Penjajahan sepanjang sejarah tidak pernah berhenti hanya dengan kecaman. Penjajahan hanya bisa runtuh dengan tindakan nyata, dengan tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan hukum, dan solidaritas global yang betul-betul konsisten. Nah, kalau hanya sebatas kecaman, ya akan berlanjut terus. Dan ini sudah 78 tahun ya sampai sekarang, situasinya belum berubah sampai hari ini. Berarti yang ditawarkan solusi two-state solution yang tadinya ditandatangani di Oslo tadi disampaikan Mbak Dina ya. Ini sebenarnya ketika dunia melihat itu menjadi solusi, ternyata Israel tidak serta-merta itu yang diinginkan. Buat Israel itu sekedar mengulur-ulur waktu sebenarnya. Mengulur-ulur waktu? Jadi mengulur-ulur waktu. Karena Israel sejak awal memang tidak menginginkan ada negara Palestina merdeka. Dulu masih ditutup-tutupi dengan two-state solution, meskipun dari pihak Israel tidak pernah betul-betul terbuka mengatakan iya dengan two-state solution, tapi negara-negara sedunia merasa inilah solusi yang masuk akal, sampai sekarang masih diyakini. Tapi akhir-akhir ini Israel tuh betul-betul terbuka terang-terangan bahwa mereka tidak mau ada negara Palestina. Dan keputusan yang terbaru yang hari Minggu malam diambil oleh kabinet Israel itu kan pernyataannya seperti itu. Dengan keputusan ini mereka berharap, atau kami berharap, orang-orang Palestina sudah tidak lagi bermimpi tentang negara Palestina. Nah, kan berarti sudah betul-betul terbuka, mereka mengungkap niat sebenarnya, yaitu betul-betul ingin mengusir orang-orang Palestina dari tanah Palestina dan keseluruhannya itu menjadi negara Israel. Nah, apakah dunia internasional masih mau terus ditipu ya dengan narasi two-state solution yang sebenarnya sudah di lapangan itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Menarik juga dalam Board of Peace ya Mbak Dina, Amerika Serikat di sana, Donald Trump juga ada di sana yang selalu mengatakan bahwa ingin mewujudkan perdamaian di Gaza. Kemudian ada Israel juga di sana begitu. Bisakah berperan dari Board of Peace ini Mbak Dina? Justru itu ya. Jadi kita lihat bagaimana Board of Peace ini didirikan, dideklarasikan, dan kemudian juga Israel menjadi anggota, tapi Israel juga yang mengatakan mereka nggak mau kalau Palestina menjadi anggota juga. Jadi memang sejak awal desain Board of Peace ini bukan untuk Palestina sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat piagam Board of Peace ini nggak ada kata Palestina satupun ya, apalagi Gaza. Sehingga kalau kita masih ada yang mengira bahwa Board of Peace ini adalah untuk Palestina, untuk Gaza, ini sekarang buktinya gitu ya. Malah justru hanya beberapa hari terlihat Israel justru semakin semena-mena ya. Jadi istilahnya gini loh, dunia sedang sibuk nih membicarakan soal perdamaian lah, soal two-state solution. Tapi Israel apa yang dilakukan? Di Gaza terus membombardir. Sekarang keputusan terbaru yang diambil oleh kabinet Israel adalah ini ya, mengizinkan orang-orang Israel untuk semakin menguasai banyak lahan di kawasan tepi barat. Nah ini kan seolah-olah mengejek dunia ya. Kita sibuk bicara soal perdamaian ini itu, tapi mereka semaunya saja melanjutkan penjajahan terhadap kalau begitu Palestina. Nah ini yang saya bilang, perdamaian, kecaman itu tidak bisa menghentikan penjajahan. Kalau begitu Mbak Dina, apa yang membuat Amerika Serikat, Uni Eropa dan beberapa negara lainnya seolah-olah seperti dibatasi untuk menegakkan perjanjian? Karena sepertinya Israel semaunya saja begitu. Apa yang membuat kita tercengkeram dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di depan mata Mbak Dina sebenarnya?
Karena masing-masing elit di negara-negara besar itu ya, yang sebenarnya punya kemampuan untuk menekan Israel itu tidak mau mengambil resiko ya. Jadi memang struktur politik di negara-negara Barat umumnya memang ditopang oleh perusahaan-perusahaan, oleh para pemodal, oleh orang kaya yang pro Israel. Sehingga keputusan politik yang mereka ambil, siapapun pejabatnya, terbukti selama puluhan tahun ya terus mendukung Israel gitu ya, terutama misalnya Donald Trump. Dia secara terbuka memuji-muji tokoh atau pengusaha besar yang namanya Miriam Adelson yang menyumbang ratusan juta dolar ya untuk kampanyenya dia. Ya itu tuh kelihatan bahwa memang dia terperangkap ya, atau tangannya memang diikat oleh sistem politik demokrasi liberal yang membutuhkan banyak dana, dan dana yang dia dapat itu dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang kaya yang sangat pro Israel. Dan ini terjadi juga di negara-negara Eropa. Seandainya negara-negara tersebut mau untuk melepaskan diri dari cengkeraman kelompok-kelompok Zionis di negara mereka masing-masing, itu bisa mengambil keputusan yang betul-betul bermakna ya, yang betul-betul memberikan tekanan politik, tekanan ekonomi terutama, dan kejahatannya di Palestina itu kan karena ada terus suplai senjata ya, suplai logistik terus mengalir, bahkan uang ya, dana hibah terus mengalir, itu yang bisa membiayai Israel selama ini. Nah ini yang harus dihentikan. Kalau begitu Mbak Dina, Indonesia kan juga berupaya untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Ini bagaimana supaya membuat ini efektif menciptakan sebenar-benarnya perdamaian di sana, Mbak Dina? Iya, dari sisi wilayah tadi saya sudah sebutkan wilayahnya terpisah. Ada Gaza tepi barat. Terus Indonesia mau mengirim pasukan ke Gaza. Lalu apa kabar dengan tepi barat? Iya, selama pembantaian di Gaza terjadi, di tepi barat itu juga terjadi pembantaian juga. Orang-orang banyak sekali yang dibunuh oleh tentara Zionis selama masa genosida sejak 2023 itu ya. Dan kemudian pengusiran, pembakaran rumah-rumah itu terjadi di tepi barat. Jadi kalaupun kita mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, lalu tepi barat siapa yang mengurus? Jadi saya pikir ini bukan solusi juga ya, apalagi juga mandat pasukan perdamaian itu seperti apa? Apa boleh melawan tentara Israel? Pasti nggak boleh gitu ya, karena pasukan perdamaian biasanya tidak diarahkan untuk membela salah satu pihak, tapi berada di tengah-tengah. Nah ini juga kan saya pikir sulit juga ya dibayangkan seperti apa ini kalau kita mengirim pasukan ke sana. Di satu sisi kita jelas berpihak pada Palestina, lalu apakah ketika orang Palestina dibunuh oleh Israel, pasukan kita dibolehkan gitu ya untuk melawan tentara Israel? Padahal mandat ini juga sebenarnya ISF ini juga kan diatur oleh Trump ya. Karena kalau dalam skema board office, dan board office itu bikin istilahnya Dewan Eksekutif Gaza kan, ISF itu ada di bawah itu, bukan di bawah PBB berarti kan. Nah, apakah pasukan kita nanti kalau dikirim ke sana itu di bawah komandonya PBB atau di bawah komandonya Amerika? Kalau di bawah komando Amerika pasti kita juga dilarang untuk melakukan pembelaan yang betul-betul membela orang Palestina ya. Nah itu juga banyak hal yang masih belum jelas dan harus dituliskan hitam di atas putih saya pikir. Jangan sampai tentara kita dikirim ke sana tapi malah untuk mengamankan hasil genosida. Itu kan itu tragis ya. Jadi Gaza sudah diluluhlantakkan, terus butuh pasukan untuk mengamankan hasil jarahan. Nah ini kan tragis kalau kita yang disuruh untuk menjaga itu. Saya pikir kita kalaupun betul-betul mau mengirim pasukan perdamaian ke Gaza itu harus di bawah mandat PBB ya. Betul-betul PBB yang mengatur, jangan sampai berada di bawah kontrolnya Amerika Serikat. ISF akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase 2 gencatan senjata yang dirancang Amerika Serikat. Dan RI negara pertama yang mengirim pasukan ke Gaza di bawah ISF ya Mbak Dina ya? Ya, menurut berita kan begitu ya. Cuma apakah betul-betul akhirnya akan dikirim atau tidak, saya pikir pemerintah belum memberikan pengumuman resmi ya. Baik. Artinya ke depan ini seperti apa Mbak Dina? Dari apa yang terjadi dengan eskalasi belakangan seperti ini, dan terakhir yang hari ini kita tahu bahwa Israel mencaplok tepi barat, artinya akan seperti apa ke depannya Mbak Dina? Langkah apa yang tepat bisa dilakukan Mbak Dina?
Ya, ini ujian untuk semuanya saya pikir ya. Ketika situasi sudah sedemikian terang benderang, kejahatan itu sudah jelas gitu ya. Apa masih bertahan untuk sekedar mengecam, apa masih bertahan untuk sekedar menyatakan keprihatinan dan hanya sebatas retorika. Kalau dunia internasional termasuk kita Indonesia hanya bertahan di posisi ini, dan paling banter mungkin mengirimkan uang atau bantuan kemanusiaan, ya situasi nggak akan berubah dan semakin buruk karena Israel semakin merasa jumawa ya, semakin merasa dia tidak akan dihukum oleh siapapun, sehingga memang nasib Palestina itu menjadi semakin mengkhawatirkan. Artinya memang kita semua ya, masyarakat sipil terutama dan juga dibantu oleh media, memang perlu terus-menerus menyuarakan agar pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara lain itu berani mengambil langkah yang lebih tegas lagi, bukan sebatas retorika gitu ya, melakukan tekanan ekonomi, tekanan politik, dan menggalang solidaritas global, terutama negara-negara selatan, negara-negara yang pernah sama-sama menghadapi penjajahan gitu ya. Ini yang saya pikir perlu digalang oleh Indonesia, alih-alih bergabung dengan lembaga yang jelas-jelas dibentuk oleh Amerika Serikat yang sangat pro-Israel. Baik, satu yang saya bisa garis bawahi dari yang Mbak Dina sampaikan, mereka tidak akan berhenti kalau itu hanya sebuah kecaman. Gitu ya Mbak Dina. Makasih ya Mbak Dina sudah berbagi ya. Sehat selalu Mbak Dina. Izin nanti kita bisa dialog kembali. Assalamualaikum, selamat malam. Pemirsa, informasi berikutnya seperti yang tadi kita ulas bersama Mbak Dina Sulaiman, ya, Indonesia dikabarkan jadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Sejumlah media Israel melaporkan Indonesia jadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari ISF. Pasukan ini menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase kedua gencatan senjata yang dirancang Amerika Serikat. Gencatan senjata tapi masih ada serangan ya di sana ya. Dan beberapa bulan sebelumnya Indonesia disebut akan berkontribusi pada ISF bersama sejumlah negara lain. Laporan itu menyebutkan pasukan Indonesia kemungkinan tiba di jalur Gaza dalam beberapa minggu lagi. Wakil Panglima TNI menyebut TNI terus mempersiapkan personilnya yang akan dikirimkan ke Gaza, Palestina. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan penentuan kebutuhan personil akan ditetapkan setelah ada arahan resmi dari pihak koordinator misi. Pada prinsipnya TNI siap ya, apapun yang dibutuhkan. Kan sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah, terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita banyak sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari akhir bulan inilah yang akan kita datangkan. Terima kasih. Boleh dijelaskan persiapan itu lebih detail bagaimana, terlebih dalam menghadapi pasukan Hamas nanti yang belum semuanya mau menunjukkan senjata. Terima kasih. Saya kira kita sudah punya pengalaman. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana lah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali. Dan orang-orang inilah nanti akan kita kirim ke sana. Tentunya dia punya pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Walaupun itu wilayah di Bandung. Masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan. Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jeni, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Kami hanya penyiapan pasukannya saja.